Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan diskusi kita tentang pembahasan LTE sistem dalam frekuensi domain. Ya, frekuensi domain sebuah sinyal atau fungsi dalam frekuensi domain. Maka kalau kita punya dua sumbu Y dan sumbu X ini, sumbu Y-nya ini biasanya merupakan magnitude, power, daya, amplitudo. Adapun sumbu X-nya ini dalam domain frekuensi. Ya, frekuensi 0, 1, 2, 3, 4, atau bahkan frekuensi minus. Ya. Frekuensi satuannya dalam hertz. Oke. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas sistem dalam domain waktu. Jadi menganalisis, melihat operasi antara input dan sistem dalam domain waktu. Kemudian kita coba perspektif yang lain, sudut pandang yang lain. Bagaimana kalau menganalisis sinyal dalam domain frekuensi? Contoh aplikasi sebuah sistem dalam domain frekuensi, kalau Anda lihat equalizer, ya, equalizer di sini ada magnitude-nya dan di sini ada komponen frekuensinya. Kita lihat. Oke, contoh aplikasinya adalah pada sebuah equalizer, ya. Misal kita ingin mendengarkan sebuah musik, ini kebetulan saya menggunakan VLC Media Player. Anda bisa audio, visualization, kemudian spektrum. Di sini kita lihat sumbu Y-nya ini menunjukkan magnitude-nya, energi power dari komponen frekuensi, kemudian sumbu X di sini adalah komponen frekuensinya. Apabila kemudian pada bagian equalizer ini juga kita bisa merepresentasikan. Nah, ini menunjukkan rentang frekuensi dari equalizer tersebut, ya. Kita lihat apabila kita ingin mengeplay kita lihat nah, ini adalah spektrum frekuensinya atau sinyal dalam domain frekuensi. Kemudian kalau ingin kita lihat dalam domain waktunya, bukan ini. Nah, ini domain frekuensi, domain waktunya. Oke, kembali lagi ke dalam sebuah persamaan sistem, bahwa output di sini, output itu sama dengan input dikonvolusikan dengan sistemnya. Oke. Ekspresi dari konvolusi di sini merupakan penjumlahan dari perkalian tiap komponen input dan sistemnya. Operasi konvolusinya sudah kita pelajari. Nah, kemudian bentuk
bentuk antara XK dan HN-K di sini itu kita bisa tukar menjadi HK dan XN-K. Ini bisa ditukar, sama saja. Seolah-olah HK-nya menjadi inputan, XK-nya itu menjadi sistemnya, sama saja. Oke. Kemudian kita misalkan di sini, misalkan jika XN dari sini, ya, XN dari sini kita misalkan XN-nya itu kita ganti menjadi E pangkat J omega N, ya. E pangkat J omega N ini adalah bentuk Euler. Bentuk Euler ini mempunyai bentuk seperti ini. Euler kompleks, dia komponen realnya, ini komponen imaginernya. Oke, lupakan itu. Kemudian kita lanjutkan. Kita substitusikan ekspresi ini, E pangkat J omega N, ke dalam XN-K. Maka kita dapat peroleh menjadi E pangkat J omega N min K. Min K. Kemudian J omega N-nya kita bisa keluarkan nih di sini. Karena di sini kan udah nggak ada komponen K. Sementara yang penjumlahan di sini itu pakai komponen K, ya. Pakai komponen K, sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi HK E pangkat min J omega K-nya. Nilai K-nya masih ada. Kita lihat K-nya merupakan nanti integer dari K diambil dari sini, dari K sini. Kemudian kita lihat lebih dalam lagi. Ternyata nilai K ini merupakan fungsi frekuensi, ya. Omega K. Omega sendiri merupakan, omega ini kalau Anda cek di PPT-nya, omega itu merupakan 2πf, ya. 2πf. F itu frekuensi, ya. Berarti K-nya kalau dimasukkan menjadi, kalau 2πk seperti ini, omega K menjadi di sini ada K juga. Nah, K ini merupakan fungsi yang menentukan fungsi frekuensinya. Ya, ini menentukan fungsi frekuensinya di sini. Menentukan fungsi frekuensinya. Kemudian bentuk ini adalah penyederhanaan dari ini. Nah, hanya ini masih ada, kita bisa tulis ulang menjadi HEJ omega. Ini merupakan frekuensi respon atau respon sistem dalam domain frekuensi. Kemudian komponen ini kita bisa lanjutkan untuk ditulis di sini. Set gitu. Nah, berbicara tentang frekuensi respon, ya. Frekuensi respon itu kita bisa ekspresikan dalam fungsi magnitude dan fungsi fase, ya. Magnitude dan fase. Kenapa kok ada magnitude dan fase? Anda ingat sebuah gelombang elektromagnetik. Kita akan gambar sebuah penampang gelombang elektromagnetik, ya. Penampang melintang. Misal pergerakannya adalah ke arah
berlawanan jarum jam, membentuk sebuah lingkaran. Nah ini dalam pergerakannya dia setiap titik-titik ini, setiap titik di sini sembarang. Ini bagaimana kita menggambarkannya? Dia terdiri dari jari-jari dan apa? Dan fasa di sini. Berapa sudutnya? Total 300, satu lingkaran berarti satu lingkaran penuh berarti 360. Nah, ini posisi setiap titik, bagaimana menuliskan setiap titik ini, berarti dia terdiri dari R dan fasanya berapa, lambda misalkan. Nah, R ini merupakan magnitude dan fasa ini merupakan fasa, sudut merupakan fasenya di sini. Itu kenapa dalam sebuah frekuensi respon kita selalu mencari nilai magnitude-nya, dan mencari nilai fase responnya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita ingat bahwa sebuah sinyal itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan periodiknya, kita bedakan menjadi periodik dan non-periodik. Kalau berdasarkan kontinuitasnya, kita bedakan berdasarkan kontinu dan diskrit. Nah, untuk merubah dari domain waktu ke domain frekuensi, pertama, kalau sinyalnya kontinu dan periodik, kita menggunakan Fourier series. Kalau sinyalnya kontinu dan non-periodik, kita menggunakan Fourier transform. Selanjutnya, apabila kita mempunyai sinyalnya adalah diskrit dan periodik, maka kita menggunakan discrete time Fourier series, maka disingkat dengan DTFS. Dan satu lagi, kalau kita mempunyai sinyal diskrit dan sinyalnya non-periodik, maka kita menggunakan discrete time Fourier transform. Nah, Fourier transform. Oke. Nah, pada perkuliahan sinyal sistem ini, kita akan fokus pada pembahasan sinyal dalam domain waktu. Dalam domain waktu diskrit, baik itu yang periodik maupun yang non-periodik. Dengan masing-masing metodenya disebut discrete time Fourier series dan discrete time Fourier transform. Adapun pembahasan sinyal dalam domain waktu kontinu, baik itu periodik maupun non-periodik, saya kira sudah Anda dapatkan di matematika teknik. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya tuliskan Fourier series hanya sebagai reminder saja. Di sini ada waktu diskrit, di sini ada waktu kontinu. Dalam waktu diskrit, sisi sebelah kiri Xn adalah ekspresi sinyal dalam domain waktu diskrit. Adapun sebelah kanan ini adalah ekspresi sinyal dalam waktu dalam domain frekuensi AK. Ini merupakan amplitude-nya. Ini adalah komponen frekuensinya. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah omega 0 dalam domain diskrit dan omega 0 di sini WO
dalam domain waktu kontinu. Omega 0 ini nilainya sama sebenarnya dengan omega 0 di sini. Cuma kalau dalam waktu diskrit, periodiknya kita simbolkan menggunakan variabel n. Adapun dalam waktu kontinu, periodiknya kita lihat dalam variabel T besar. Oke, selanjutnya dalam domain bagaimana mentransformasikan dari domain waktu ke domain frekuensi ataupun dari domain frekuensi ke domain waktu. Kita lihat di sini adalah sinyal dalam domain waktu diskrit Xn. Ini adalah sinyal dalam domain waktu. Proses ini merupakan proses dari domain frekuensi ke domain waktu, atau yang disebut dengan inverse, dibalikkan. Adapun yang ekspresi selanjutnya, XK, ini merupakan transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi K. Frekuensi ke-1, ke-0, ke-1, ke-2, dan selanjutnya. Untuk penjelasannya kita bisa melihat example 3.2. Apabila kita lihat di PPT-nya, example 3.2, ini adalah example 3.2. Example 3.2. Oke, kita lihat example 3.2. Carilah frekuensi domain representations of the signal yang digambarkan pada gambar 3.5. Gambar 3.5 mana? Oh, ini. Ini sebuah sinyal dalam domain waktu diskrit karena nilainya hanya ada pada periode tertentu. Misalkan periodenya ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertama kita cari N-nya. Periode sinyal itu berapa? Kita lihat di gambarnya. Misalkan kita mau ngeceknya dari titik 0. Di titik 0 amplitudenya adalah 1. Oke, amplitudenya 1. Kemudian sinyal itu akan berulang pada ketukan berapa? Kita lihat yang bernilainya 1. Oh, ini nilainya 1. Kita lihat ini pada ketukan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pada ketukan kelima. Ketukan kelima, oleh karena itu N-nya sama dengan 5. Sehingga kita bisa tuliskan omega 0-nya adalah 2pi/5. Nah, selanjutnya ada dua cara untuk mentransformasikan dalam domain frekuensi. Pertama adalah dengan cara berbasis pada sumbu Y. Berbasis pada sumbu Y. Kita lihat bahwa sinyal ini termasuk sinyal ganjil atau odd symmetry. Kita lihat kebetulan gitu ya, kebetulan.
apabila ini adalah titik pencerminannya, maka pencerminan negatif dari positif setengah adalah min setengah. 0, 0. Di sini ada 0 dan 0, ya. Maka kita mengambil satu periode, kita ambil dari min 2 sampai dengan positif 2. Kemudian kita kembali, untuk mendapatkan ekspresi ini kita lihat di rumusnya, lihat di formulasinya. Kita lihat formulasinya kita pakai yang mana, berarti pakai yang ini. Pakai yang ini. Kita lihat XK sama dengan 1/n, sigma dari n dari 0 sampai dengan n min 1 xn E pangkat J K omega 0 n. Oke. Kita lihat 1/5, n-nya tadi 1 sampai dengan 5, kemudian n-nya 0 sampai dengan n min 1. Nih, karena ini cara pertama, kita mulainya dari min 2. Min 2 artinya dari pencerminannya. Min 2 sampai dengan 2 untuk satu periode. Kemudian xn, E pangkat min JK 2pi n per 5. Karena kenapa ini nilainya 5? Karena n besarnya tadi 5 ini. Oke. Kemudian kita masukkan 1/5 kita kuantisasi dari titik min 2 sini. X min 2, n-nya dimasukkan. Min 2 kali dalam kurung tutup E pangkat JK. Kemudian di sini 4 dari mana? 4 adalah ini kita substitusikan n-nya sama dengan min 2. Min 2 dikali negatif jadi positif 2, 2 dikali 2 jadi 4 dibagi 5 gitu. Ditambah x min 1, x min 1 mana? X min 1 ini. Ini x min 1 di sini min 1. E pangkat JK 2pi per 5 loh. Dari mana ini? Ya n-nya dimasukkan di sini min 1, berarti min 1 kali min positif 1 kali 2, maka hasilnya 2 2/5. Oke. Selanjutnya satu lagi contoh x 0, 0-nya dari mana? Dari sini 0. E pangkat J, n-nya berapa berarti? 0, n-nya 0, berarti 0 dengan dikali sembarang ya jadi J 0 ya. E pangkat J 0 plus x1 ini. Di sini 1 E pangkat min JK 2pi n-nya 1 berarti tak ya. Baik per 5. Ditambah x2. 2 dari sini. E pangkat min JK 4pi per 5. Oke, sudah cukup karena sudah 5. 1 2 3 4 5, satu periode. Nah, kemudian tahap selanjutnya ini 1/5, kemudian ini 1. Loh, kok 1 dari mana? 1 itu ngambilnya, oke, kita hitung aja. X min 2, X min 2 di sini berapa nilainya? 0. Berarti 0 dikali E pangkat J K 4pi per 5. Itu sama dengan 0. Ini 0. Kemudian X min 1 berapa? Setengah. Nah, setengah berarti E pangkat J K 2pi per 5. Oh, berarti ini ditulis ini. Ini adalah hasil dari ini. Kemudian X0 nilainya berapa? 1. 1 kali EJ0. EJ0 berarti ini 1. 1 kali 1 berarti 1. 1. Berarti nilai 1 ini dari sini. Adapun yang ini berarti kan negatif ya. Negatif. Min setengah. X1 itu berapa nilainya? Min setengah. Maka kita tulis min setengah pangkat min JK 2pi per 5. Maka hasilnya ini. Min setengah E min JK 2pi per 5.
Adapun yang ini berapa? X2 berapa? 0. Oh, 0 dikali apapun tetap 0. Sehingga kita lihat 1 ini hasilnya dari ini, setengah sekian-sekian hasilnya dari ini dari ini. Sehingga ini bentuk Eulernya seperti ini. Bentuk ini sudah cukup. Sudah selesai sebenarnya, tapi kalau ingin dibuat menjadi lebih simple, sederhana, kita bentuk dalam real komponen kompleks. Ini komponen realnya, sorry. Ini komponen realnya, ini komponen imajinernya. Kalau ini masih dalam bentuk Euler. Kira-kira seperti itu.